Pesatnya perkembangan zaman menciptakan banyak evolusi baru, salah satunya yakni revolusi digital. Evolusi digital merupakan kondisi di mana adanya perubahan dari teknologi analog menjadi digital. Apalagi sejak pandemi mewabah hampir di seluruh belahan dunia, banyak masyarakat yang kini berinteraksi dan bertransaksi melalui online atau elektronik. Nah, dalam video ini kami akan membahas bagaimana cara berinteraksi dan bertransaksi digital yang bijak. Yuk, mari kita bahas. Yang pertama yaitu interaksi elektronik. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi elektronik atau online? Interaksi elektronik atau online merupakan interaksi yang dilakukan melalui media elektronik, seperti komputer, internet, perangkat seluler, dan platform digital lainnya. Contohnya adalah melalui aplikasi percakapan seperti WhatsApp, Discord, dan Messenger, maupun melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Sebelum kita dapat berinteraksi online atau elektronik, kita harus mempunyai akun aplikasi percakapan atau media sosial terlebih dahulu. Pada saat membuat akun, kita tidak boleh asal-asalan membuatnya, tetapi harus mengikuti etika yang ada loh. Adapun etika dalam membuat akun yaitu, yang pertama menggunakan identitas asli, yang kedua menggunakan foto profil diri sendiri di profil. Nomor 3, menulis deskripsi diri atau bio atau profil dengan baik dan jelas. Yang keempat, tidak menampilkan informasi yang mengandung data pribadi, sara, pornografi, dan porno aksi di profil. Dan yang terakhir, mengenali fitur-fitur di platform media sosial. Setelah kita membuat akun, maka kita dapat melakukan interaksi elektronik atau online. Dengan adanya interaksi elektronik atau online, kita dapat menjalin relasi atau pertemanan di ruang digital, memperoleh informasi dengan mudah, dan lain-lain. Tapi, bukan berarti kita bisa melakukan interaksi secara bebas dan tanpa aturan loh. Sama halnya dengan berinteraksi secara langsung. Berinteraksi dengan orang lain di dunia maya juga membutuhkan etika loh. Dan juga ada undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Pengawasan dan regulasi dalam ruang digital semakin meningkat dan pelanggaran undang-undang tersebut dapat memiliki konsekuensi serius. Yuk kita simak etika dalam berinteraksi elektronik atau online. Yang pertama, kejujuran dan integritas. Berikan informasi yang akurat dan jujur. Hindari menyebarkan berita palsu, hoaks, atau informasi yang belum diverifikasi. Jika Anda membuat klaim atau menyampaikan opini, pastikan Anda memiliki dukungan atau bukti yang memadai. Yang kedua, menghargai privasi dan keamanan. Jaga privasi pribadi Anda sendiri dan orang lain. Hindari membagikan informasi pribadi yang sensitif atau merugikan, seperti alamat rumah, nomor telepon, atau informasi keuangan. Yang ketiga, menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual. Hindari menggunakan atau menyebarkan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemiliknya. Berikan atribusi yang tepat jika Anda menggunakan atau membagikan konten milik orang lain. Yang keempat, memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. Hindari penggunaan bahasa kasar, penghinaan, pelecehan, atau ancaman terhadap orang lain. Yang kelima, menghindari tindakan pemfitnahan dan pencemaran nama baik. Jangan menyebarkan rumor, berita palsu, atau informasi yang merugikan orang lain. Pastikan konten yang Anda bagikan telah diverifikasi kebenarannya sebelum membagikannya. Yang keenam, berpikir sebelum memposting atau mengomentari. Berpikirlah dengan matang sebelum mengirimkan pesan atau komentar dan pastikan mereka sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang baik. Yang ketujuh, mendorong diskusi positif dan membangun. Jangan memprovokasi atau menyebarkan kebencian. Berusaha untuk menginspirasi, mendukung, dan membangun komunitas yang sehat di media sosial. Yang kedelapan, menghargai diversitas dan inklusi. Hargai perbedaan pendapat, keyakinan, dan latar belakang orang lain. Yang kedua yaitu transaksi elektronik. Apa sih itu transaksi elektronik? Transaksi elektronik atau digital. Transaksi elektronik atau yang dikenal sebagai transaksi digital merupakan transaksi atau pertukaran barang atau jasa atau jual beli yang berlangsung di ranah digital. Berdasarkan UU ITE, persyaratan para pihak yang bertransaksi elektronik harus dilakukan dengan sistem elektronik yang telah disepakati oleh para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima seperti kegiatan jual beli online. Berbicara tentang kegiatan jual beli online, kira-kira bagaimana sih menjadi penjual dan pembeli online yang bijak?
Untuk menjadi penjual dan pembeli online yang bijak, dalam kegiatan jual beli online, ada 2 etika yang harus diterapkan. 1. Etika dalam bertransaksi digital. Yaitu daftarkan diri baik penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan platform belanja daring yang diinginkan. Dan yang kedua, kenali dengan baik seluruh fitur yang tersedia. Yang ketiga, pastikan perangkat digital yang digunakan untuk bertransaksi daring sudah aman. Dan yang terakhir, baik penjual maupun pembeli sebaiknya memberikan dan dapat mengakses layanan bantuan yang disediakan oleh e-commerce. 2. Yaitu etika yang perlu diterapkan oleh penjual online. 1. Jadilah penjual atau pelapak barang atau jasa yang tidak melanggar hukum. 2. Jujur mendeskripsikan informasi mengenai produk yang dijual atau tulisan, gambar, dan foto produk. 3. Informasi mengenai harga produk yang dijual sesuai dengan aslinya. 4. Selalu berusaha membalas calon pembeli yang bertanya atau memberi komentar. 5. Melakukan unggahan dengan kata-kata yang sopan dan tidak mengandung unsur sara. 6. Balasan terhadap komen tetap sopan dan tidak menyinggung. 7. Bila memberikan promosi, diberitahukan dengan jelas dan masuk akal. 8. Tidak memaksakan pembeli untuk memberikan umpan balik yang baik. 9. Selalu memberikan layanan purna jual. 10. Selalu menginfokan kepada pembeli mengenai update barang tersebut seperti keterlambatan pengiriman ataupun barang yang kosong. Dengan munculnya revolusi digital di mana masyarakat saat ini sudah berinteraksi dan bertransaksi secara online merupakan fenomena yang baik bagi kita. Namun, dalam sisi lainnya akan menjadi ancaman jika kita tidak bijak dalam menggunakan digital. Ancaman seperti apa yang mengintai kita? Yang pertama yaitu peretasan data online. Yang kedua yaitu penipuan online. Data yang diretas oleh oknum yang bertanggung jawab maraknya digunakan untuk melakukan tindak kejahatan online seperti menipu. Kini banyak kasus penipuan online yang mulai merambah ke personal chat. Contoh penipuan yang sedang marak-maraknya pada saat ini yaitu pada aplikasi pesan singkat WhatsApp, di mana pelaku pura-pura dari jasa ekspedisi lalu mengirimkan file dengan nama file lihat pesanan atau lihat paket, dan file tersebut merupakan sebuah aplikasi yang berjalan di latar belakang untuk mengambil atau mengetahui data korban, yaitu aplikasi perbankan yang kita buka lalu pelaku mengintip user ID dan password. Apabila kita tidak jeli dan hanya melihat nama file tersebut, maka kita bakal terkecoh untuk mengklik dan mengunduh file tersebut. Jika sudah terlanjur menekan dan mengunduh file tersebut, maka saldo bank kita akan habis dikuras oleh pelaku. Duh, seremnya. Nah, sekarang mari kita simak cara bijak bertransaksi agar kamu terhindar dari ancaman bahaya online. Yang pertama, mengelola kata sandi atau password di ponsel ataupun komputer dengan kata sandi yang unik dan tidak mudah ditebak, tidak membagikan kata sandi tersebut kepada siapapun, serta melakukan perubahan secara berkala. Yang kedua, pastikan keluar atau melog out dari akun Anda saat selesai bertransaksi daring, serta menutup aplikasi transaksi tersebut. Yang ketiga, gunakan perangkat pengamat atau firewall dan antivirus. Keempat, gunakan email dengan baik. Sebaiknya tidak membalas email atau pesan dari sumber yang tidak diketahui. Yang kelima, amati metode pembayaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Yang keenam, pelajari metode konfirmasi dan klaim. Yang terakhir, yang ketujuh adalah waspadai nomor yang tidak dikenal. Sudah tahu dong apa itu interaksi dan transaksi digital? Terkadang mereka berdua itu bisa terjadi secara bersamaan. Seperti halnya ketika kita melakukan pembelian barang di online shop. Kita akan berinteraksi terlebih dahulu sebelum bertransaksi. Yuk, mari kita menjadi bijak dalam berinteraksi dan bertransaksi secara digital.